Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 20104171115, kelas A1 Manajemen semester 6. Mata kuliah marketing, dosen pengampu Bapak Adi Nursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari bab 1 dan bab 2. Yang pertama itu bab 1, menerapkan digital pemasaran. Sekarang ini belum lengkap strategi pemasaran jika tidak dimasukkan istilah strategi digital. Memahami digital tidak hanya terbatas bahwa digital tersebut hanya berupa alat atau saluran saja, tetapi juga harus dipahami bahwa digital juga dapat menciptakan nilai tambah dan juga nilai tukar, yaitu perdagangan dalam sistem ekonomi yang berkaitan dengan mata uang. Apa itu digital? Bud Kedel mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri menurut pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen dan membina hubungan dengan konsumen. Menurut Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan organisasi. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari setiap kelompok dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalani teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten dan pendanaan. Apa itu crowdfunding? Pasti banyak yang masih asing dengan istilah crowdfunding, tapi tentu pernah mendengarnya. Crowdfunding atau urunan dana adalah penggalangan dana, proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya melakukan secara online. Dalam dunia bisnis, ide-ide inovatif saja tidak cukup jika tidak disertai dengan modal usaha. Modal itu diibaratkan sebuah akar pohon. Apabila akar pohon tidak kuat, maka pohon itu tidak dapat berdiri kukuh dan untuk menopang batang, daun, dan rantingnya. Begitu juga dengan bisnis. Tanpa modal yang cukup, maka bisnis pun rasanya akan sangat sulit berkembang. Selanjutnya bab 2, yaitu think atau pemikiran. Tampaknya sudah jelas dari komunikasi pemasaran yang berhasil secara konsisten terletak pada perencanaan yang matang dan persiapan yang strategis. Sebelum Anda menjalankan kampanye digital, Anda perlu merencanakan dan Anda perlu meneliti, memahami produk Anda, tantangan komunikasi Anda, pasar Anda, pesaing Anda, dan tentu saja konsumen Anda. Kami menyebutnya perencanaan strategi dan resetting. Berpikir atau think adalah langkah pertama dalam proses strategis. Apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semuanya berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan akhirnya pendapatan. Yang kedua, apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan kepuasan permintaan atau produk layanan Anda, maka pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan dengan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Internet adalah menjadi media interaktif. Internet memungkinkannya terjadi pertukaran mata uang, dan lebih dari itu, internet juga dapat mendorong terjadinya pertukaran nilai. Kemudian yang ketiga, memahami strategi pemasaran. Strategi pemasaran atau strategi bisnis dan merek. Sebelum Anda dapat mempelajari strategi pemasaran, Anda hendaknya mempertimbangkan bisnis dan merek yang Anda gunakan. Strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya
yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh media digital. Strategi pemasaran digital harus terus berulang dan berkembang karena internet memungkinkan umpan balik dan pengumpulan data yang hampir instan. Pemasar digital harus terus-menerus mengoptimalkan dan mengingatkan upaya pemasaran online mereka. Strategi pemasaran digital. Langkah penting pertama adalah memposisikan merek Anda di pasar dan menciptakan peta jalan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Meskipun ada banyak jalan berbeda yang bisa ditempuh, harus ada proses yang jelas untuk memahami di mana Anda berada, di mana perlu berada, dan bagaimana Anda akan sampai di sana. Semuanya dimulai dengan memahami tantangan bisnis yang dihadapi merek Anda. Dari sini, strategi pemasaran yang efektif melihat konteks pasar, mempertimbangkan pilihan yang tersedia, dan membuat pilihan penting berdasarkan penelitian dan data yang solid. Strategi pemasaran digital menambah lapisan teknologi, keterlibatan, dan optimalisasi berulang ke dalam campuran berbagai macam alat taktik yang ditawarkan oleh media digital harus menginformasikan pilihan strategis Anda. Strategi pemasaran digital sangat empiris dan pemikiran strategis Anda harus memperhatikan ROI dan bagaimana hal itu dapat diukur. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan taktik dan kinerjanya Anda untuk menciptakan kisah merek yang berharga, pengalaman pengguna yang luar biasa, corong konversi yang optimal, dan ROI tinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi yang telah disampaikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Adi, tentang bab 1 dan bab 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.